Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua hari ini, besok, lusa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, di kali ini saya akan sedikit berbagi. Ini video ini simpel ya buat teman-teman. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi mengenai tanaman cabai kita ya, supaya tanaman cabai ini tetap subur. Gimana sih cara pengolahannya atau cara perawatannya? Jadi ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan di sini mengenai tanaman kita yang ada di polybag. Nah, mungkin teman-teman di sini melihat jika di polybag teman-teman ini memiliki terdapat banyak sekali gulma-gulma seperti ini. Ini teman-teman bisa cabut saja ya. Kemudian jangan dibuang ya, cabut kemudian ditaruhkan saja di sini. Nah, itu nantinya bisa menjadi bahan pupuk organiknya. Kita bisa masukkan rumput-rumput kering di sini juga bisa ya. Ini pupuk organiknya. Kemudian, nah seperti ini nih, teman-teman. Ada tadi di sini ya, saya sudah potong ini kebetulan. Nah, ini nih. Ini sangat mengganggu pertumbuhan pada tanaman kita. Nih di sini ya, saya akan berikan sedikit contoh. Jika tanaman kita ini cabai, di lingkungannya ini banyak sekali tanaman-tanaman seperti ini, maka ini sudah dipastikan tanaman cabenya ini kalah. Makanya kita harus selalu bersihkan ya. Ini contohnya nih, tanaman cabai tapi kita campur dengan tanaman sawi seperti ini. Itu juga ya. Ini juga, ini juga pasti akan kalah walaupun kita berikan pupuk. Nanti yang lebih cepat tumbuhnya ya tanaman sawi ini. Gitu, makanya kita harus selalu bersihkan ya. Jika ada rumput kita cabut. Itu hal pertama yang bisa kita lakukan untuk merawat tanaman. Kemudian ada beberapa hal lain. Nah, mungkin di sini teman-teman ingin memiliki tanaman cabai ini nanti ketika umurnya segini ya, tingginya segini ini, memiliki cabang yang banyak, kemudian lebih tinggi lagi, dan cabangnya lebih banyak. Kalau cabangnya lebih banyak, kemungkinan besar akan tumbuh bunga-bunga kecil dan memiliki buah yang banyak pula. Tapi itu juga harus dilakukan beberapa perawatan. Nah, perawatannya apa aja? Teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti ini tadi ya, membersihkan gulma-gulma yang ada di bawah, itu yang pertama. Kemudian teman-teman bisa memberikan pupuk. Pupuknya apa nih? Pupuknya kira-kira yang bagus untuk tanaman. Disarankan untuk penggunaan pupuk itu jangan menggunakan pupuk-pupuk kimia lah ya teman-teman. Kita bisa menggunakan pupuk-pupuk organik. Contoh misalkan dari pengalaman saya, yang saya pakai untuk tanaman cabai supaya subur, buahnya banyak, dan memiliki umur yang panjang tentunya. Di sini teman-teman bisa menggunakan yang pertama ya, menggunakan pupuk organik cair ya. Biasanya saya mengaplikasikannya dengan cara kocor. Kalau di sini teman-teman biasanya menggunakan pupuk NPK 16 ya bagus juga, tapi kita sekarang sudah beralih menggunakan pupuk organik. Ada banyak cara untuk membuat pupuk organik yang seperti pupuk NPK 16. Teman-teman bisa simak video saya yang lain, itu ada beberapa cara kita membuat pupuk yang kualitasnya juga lebih bagus daripada pupuk NPK 16. Teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK 16 dengan racikan sendiri seperti di video saya yang lain itu ada ya teman-teman. Itu hasilnya sangat mantap, sangat bagus. Kemudian ada lagi menggunakan pupuk organik cair ya, itu memiliki jangka panjang ya yang bagus. Nah, untuk tanaman kita itu lebih awet dan pastinya buahnya itu akan bertahan lama gitu ya. Nah, selain kita nanti melakukan pruning di sini, pemotongan, itu hasilnya akan lebih bagus sekali. Pupuk organik cair yang lain teman-teman bisa menggunakan kuhe kambing yang difermentasi menggunakan EME4 dan air ya, kemudian ada air leri bisa dicampurkan. Untuk video proses pembuatannya juga ada di video saya yang lain, teman-teman bisa cari-cari saja di link deskripsi ya. Selanjutnya ini ya, perawatan untuk penggemburan tanah. Penggemburan tanah diusahakan nanti ketika tanah ini keras, teman-teman bisa pukul-pukul seperti ini supaya lebih gembur ya, tidak terlalu padat begitu. Nanti teman-teman bisa kocor di situ. Begitu teman-teman triknya ya. Kemudian supaya tanaman ini juga ketika nanti tinggi, teman-teman bisa menambahkan kayu ya, kayu kecil bambu gitu, ditancapkan. Contohnya seperti ini, menggunakan kayu bambu yang ditancapkan ke bawah kemudian diikat. Nah, seperti ini. Ini tadinya udah mau punah, ini mau mati, sekarang udah banyak nih cabenya seger-seger ya. Ya walaupun belum terlalu terlihat, tapi ini sudah
berapa kali petik untuk bumbu. Ini mantap. Nah, kemudian ada hal lain nih. Selain kita sudah melakukan pembersihan, kita memberikan pupuk, tentunya menggunakan pupuk organik cair, tentu ada lagi hal yang harus diperhatikan, yaitu pencahayaan dari sinar matahari. Ini sangat penting ya, karena tanaman ini butuh yang namanya nutrisi dari fotosintesis. Kita jangan tempatkan di tempat yang gelap teduh seperti itu. Ini harus terkena sinar cahaya matahari yang cukup untuk pertumbuhan tanaman ini supaya lebih bagus gitu ya. Jadi kita harus tempatkan di tempat yang lapang. Contoh misalkan kita melihat pembudidaya tanaman cabai, itu makanya dia ditempatkan di tempat yang lapang ya, supaya pertumbuhannya makin cepat. Ini maaf sekali teman-teman bila suaranya agak sedikit berisik ya, karena ini di outdoor. Nah begitu. Nah ya teman-teman ya, tanaman seperti ini nih, ini mengganggu tanaman kita, jadi kita harus bersihkan. Nah, kita harus potong ini, harus buang, karena ini juga udah nggak dipakai. Ini salah satu perawatan yang bisa kita pakai, perawatan yang sederhana. Nah, ini nanti ditempatkan di ini ya teman-teman ya, tempat yang cukup dari sinar matahari. Begitu, ini pertumbuhannya sudah bagus, tinggal kita lakukan pengocoran lagi ya. Jarak untuk pengocoran ya diusahakan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali boleh, itu lebih bagus itu perawatannya, karena tanaman ini masih membutuhkan banyak sekali nutrisi. Itu aja teman-teman ya. Tadi apa aja? Yang pertama kita bersihkan ya, kemudian kita bisa berikan pupuk dengan jarak 2 minggu ataupun 1 minggu. Pupuknya tentunya pupuk organik cair, ada di video saya yang lain pembuatannya. Kemudian di sini nanti kita pruning, kita potong jaraknya dengan umur berapa bulan ini ya, kira-kira tingginya segini nih, nanti kita bisa potong, kemudian kita bersihkan lagi seperti itu, dan kita berikan cahaya yang cukup dari sinar matahari. Nah gitu aja teman-teman ya, untuk proses perawatan tanaman cabai supaya hasilnya tetap bagus dan lebih maksimal lagi gitu ya. Oke, gitu aja, terima kasih. Beberapa trik atau tips dari saya mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Di sini saya undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.